Halo semua, nama saya Krisabel Florencia dari jurusan Accounting Universitas Ciputra Surabaya, angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat jurnal umum, buku besar, raca saldo, dan juga laporan keuangan dari perusahaan dagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara untuk membuat jurnal umum dengan pertanyaan yang saya berikan di sini. Oke, untuk mengerjakan jurnal umum secara otomatis, yang pertama kali kami harus isi adalah data validation. Nah, kami harus mengisi database, yaitu semua akun-akun yang akan kami gunakan pada jurnal umum soal tersebut. Yang pertama, akun aset. Yang pertama adalah kas, lalu persediaan, lalu piutang, yang kedua itu liabilitas, yaitu utang dagang, lalu untuk ekuitas ada modal, lalu yang keempat ada penjualan, penjualan ada yang pertama penjualan, lalu potongan penjualan, retur penjualan, lalu yang terakhir ada beban. Untuk beban ada 3. Yang pertama HPP atau beban pokok penjualan, lalu ada beban sewa, dan juga beban transport. Nah, cara untuk menggunakan database yang ini itu, kita pergi ke jurnal umum, lalu ke akun debit, kami blok di akun debit, lalu kita pergi ke data validation, yang ini, lalu allow-nya pergi ke list, source-nya kita pergi ke database yang tadi ini, kita blok ini. Oke. Nah, jadi di data validation ini mempermudah memasukkan akun-akun nama-nama akun debit maupun kredit. Jadi bisa langsung dipilih dari di sini. Nah, kita juga lakuin yang sama ke akun kredit. Data validation, allow list, source-nya dari yang page data validation tadi yang ini. Oke. Jadi kita bisa pilih akunnya dari sini secara otomatis. Nah, kita sekarang akan mulai dengan mengerjakan jurnal umumnya. Nah, untuk yang pertama, 1 Januari menginvestasikan pada perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk investasi itu karena yang masuk adalah kas dan kas itu aset. Kalau aset itu bertambah maka masuk ke akun debit, jadi kas itu masuk ke akun debit. Jadi akun debitnya kita bisa langsung cari ke kas. Lalu akun kreditnya itu karena ini investasi itu maksudnya jadinya modal, dan modal itu adalah ekuitas, dan ekuitas kalau bertambah masuknya ke akun kredit, maka akun kreditnya di sini itu modal. Nah, untuk debit dan kreditnya ini itu nominalnya. Jadi untuk investasinya sebesar 5 juta rupiah. Jadi kita masukkan 5 juta rupiah. Lalu sama-sama yang kredit modalnya itu bertambah 5 juta. Nah, untuk akun full juga sama pakai data validation. Akun full ini gunanya nanti untuk mempermudah kita mengerjakan buku besar dan juga neraca saldo. Nah, ini dimasukkan semua nama akun dari debit maupun kredit dijadikan satu. Ini kas.
dan modal. Nah, lalu yang nomor 2, pada tanggal 2 Januari membeli barang dagang secara kredit dari PT Anugrah seharga Rp2 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Jadi maksud dari termin ini itu ada diskon atau potongan harga sebesar 2% jika membayar dalam kurun waktu 10 hari. Namun bila lebih dari 10 hari maka tidak ada potongan harga atau diskon dan maksimal pembayaran itu 30 hari. Nah, pada tanggal 2 Januari ini karena membelinya secara kredit, maka yang masuk ke debit adalah persediaan. Karena persediaan itu adalah aset dan aset kalau bertambah masuknya ke akun debit. Lalu akun kreditnya itu adalah utang dagang karena utang itu masuk ke liabilitas dan liabilitas kalau bertambah itu masuknya ke akun kredit. Sebesar Rp2 juta. Nah, untuk akun fullnya dimasukkan persediaan dan juga utang dagang. Nah, selanjutnya tanggal 7 Januari dijual barang dagang pada PT Jaya Abadi dengan harga Rp250.000 secara kredit dengan beban pokok penjualan Rp100.000, pengiriman FOB destination dengan biaya Rp20.000. Nah, apa itu FOB? FOB itu termasuk ke beban transport. Jadi FOB itu kepanjangannya free on board. Ada 2 yaitu destination atau shipping point. Nah, untuk FOB destination atau free on board destination, jadi itu free-nya di tempat sampainya barang. Jadi maksudnya adalah semua ongkos kirim dari barang yang dibeli menjadi tanggung jawab si penjual. Namun perbedaannya dengan FOB atau free on board shipping point, jadi free-nya itu di tempat yang dari tempat pengiriman. Jadi ongkos kirim yang ditanggung itu oleh pihak pembeli. Nah, karena FOB destination dan FOB destination itu maksudnya ongkos kirimnya ditanggung oleh si penjual dan di sini konteksnya menjual, maka pada tanggal 7 Januari ini beban transport masuk ke perusahaan kita. Jadi tanggal 7 Januari ini terjadi piutang dagang. Jadi piutang itu aset dan karena pembelian dari orang customer itu secara kredit, maka yang masuk itu piutang. Dan untuk akun kreditnya itu penjualan, karena penjualan itu termasuk ekuitas dan ekuitas kalau bertambah itu masuk ke akun kredit. Nah, untuk nominalnya itu sebesar Rp250.000. Dengan akun full, piutang, dan juga penjualan. Lalu bukan hanya itu saja, ada beban transport. Beban itu termasuk ke akun debit. Semua beban itu masuk ke akun debit. Dan akun kreditnya itu kas. Karena membayar transport, jadi kasnya keluar dan kas itu aset kalau berkurang masuk ke kredit. Sebesar biaya transportnya tadi sebesar Rp20.000. Nah, untuk akun fullnya beban transport dan juga kas. Lalu ada juga beban pokok penjualan atau HPP. Nah, jadi beban pokok penjualan ini masuk ke akun debit karena mengurangi pendapatan dan pendapatan itu ekuitas. Bila ekuitas berkurang, maka masuk ke akun debit. Sehingga bebannya masuk ke akun debit, lalu akun kreditnya itu persediaan. Karena persediaannya berkurang sebesar tadi HPP-nya Rp100.000. Lalu akun fullnya bisa dimasukkan beban pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, untuk selanjutnya tanggal 8 Januari dijual barang dagang kepada PT Mayasi dengan harga Rp500.000 dan beban pokok penjualannya sebesar Rp200.000
dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, pengiriman FOB shipping point dengan biaya 30.000. Karena ini FOB shipping point dan FOB shipping point itu ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli, sehingga yang pembayar ongkos kirimnya adalah si pembeli tersebut. Jadi pada tanggal 8 Januari itu yang bertambah di akun debit itu piutangnya karena asetnya bertambah. Piutang itu termasuk dalam aset, dan jika aset bertambah maka masuk ke akun debit, sehingga piutang itu masuk ke akun debit. Lalu akun kreditnya adalah penjualan, karena penjualan adalah ekuitas, dan ekuitas bila bertambah masuk ke akun kredit. Sebesar menjual barang sebesar 500.000. Lalu untuk akun fullnya dimasukkan piutang dan penjualan. Lalu untuk selanjutnya yang masuk ke akun debit, jadi karena ada beban pokok penjualan sebesar 200.000, jadi bebannya masuk ke akun debit seperti yang tadi, dan juga akun kreditnya itu persediaan sebesar 200.000. Akun fullnya beban pokok penjualan dan juga persediaan. Oke, selanjutnya untuk tanggal 11 Januari. Karena ini tanggal 11 Januari itu dibayar sewa gedung sebesar 300.000, maka beban sewanya masuk ke akun debit karena beban itu pengurangan di ekuitas, sehingga masuk akun debit, dan juga akun kreditnya kas sebesar sewa gedungnya 300.000 rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 14 Januari diterima kembali barang yang dijual tanggal 7 Januari sebesar 30.000 karena rusak. Nah, pengembalian barang ini termasuk ke dalam retur penjualan. Jadi, tanggal 14 Januari akun debitnya pada tanggal 14 Januari itu retur penjualannya. Lalu yang ada di akun kreditnya adalah piutang dagang. Nah, sebesar 30.000. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari membayar hutang pembelian pada tanggal 2 hingga lunas. Nah, karena pada tanggal 2 ini terminnya itu hingga sampai 10 hari saja baru dapat diskon 2%, tapi karena di sini udah melebihi 10 hari, maka tidak ada diskon, sehingga harus membayar 2 juta secara penuh pada tanggal 17 Januari. Di sini karena membayar, jadi akun debitnya itu di utang karena utangnya yang berkurang. Lalu akun kreditnya di kas karena kas itu aset dan asetnya berkurang, maka masuk ke akun kredit. Debitnya sebesar 2 juta rupiah. Ini utang dagang dan kas. Lalu selanjutnya, pada tanggal 20 Januari membeli barang dagang seharga 300.000 dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Jadi pada tanggal 20 Januari nah, akun debitnya
adalah persediaan. Akun kreditnya adalah utang karena membelinya secara kredit dan utangnya itu bertambah, utang masuk liabilitas, liabilitas kalau bertambah masuk ke kredit sebesar 300.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Januari, mengembalikan barang dagang di tanggal 20 Januari yang tadi ini sebesar 20.000 karena rusak. Nah, karena pengembalian barang, maka yang berkurang adalah persediaannya dan utangnya. Karena tadi membelinya secara utang. Dan utang kalau berkurang masuk ke akun debit. Lalu kalau persediaan berkurang, aset berkurang masuk ke akun kredit. Sebesar 20.000. Utang dagang dan persediaan. Oke, selanjutnya tanggal 25 Januari membayar hutang pembelian tanggal 20 Januari hingga lunas. Nah, karena ini ada 2% diskon karena membayarnya sebelum 10 hari, maka tanggal 25 Januari yang masuk akun debit adalah utang perusahaannya karena utangnya itu berkurang. Lalu yang masuk ke akun kredit adalah kas karena kasnya berkurang dan juga persediaan karena ini masuk perpetual, jadi persediaannya yang berkurang karena potongan harga. Nah, utang dagang ini 300.000 tapi dikurang dari 20.000 karena tadi sudah diatur, jadi sisa 280.000. Lalu untuk kreditnya, kas keluarnya yang keluar adalah 274.400 rupiah. Dan persediaannya sebesar 5.600. Jadi yang 274.400 ini kas yang keluar adalah 280.000 sebesar utangnya dikurang dengan 2% diskonnya kayak gitu. Lalu sisanya 5.600 masuk ke persediaan di kredit. Oke, selanjutnya pada tanggal 29 Januari menerima pelunasan piutang PT Jaya Abadi tanggal 7 Januari hingga lunas. Nah, karena tidak ada diskon-diskon, maka kita langsung aja bisa masukin pada tanggal 29 Januari. Akun debitnya kas, karena kasnya yang bertambah. Lalu yang berkurang itu piutangnya, karena piutang termasuk dalam aset. Dan kalau piutangnya berkurang, maka masuk ke akun kredit. Sebesar 7 Januari itu 250.000 hutangnya. Lalu selanjutnya pada tanggal 30 Januari menerima pelunasan piutang lagi dari PT Mayasi tanggal 8 Januari hingga lunas. Nah, PT Mayasi itu sebesar 500.000. Jadi kita langsung sama kayak tadi, kasnya yang bertambah maka masuk ke debit karena asetnya yang bertambah, dan piutangnya yang berkurang, aset berkurang masuk ke kredit sebesar 500.000. Oke, biar kita tahu ini balance, langsung aja kita sum semua debit. Dan juga sum dari semua kredit. Balance, maka jurnal umumnya benar. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara untuk membuat buku besar. Ini simple banget karena dengan cara yang otomatis. Jadi caranya masuk ke insert, lalu pivot table. Untuk table dan range-nya ke jurnal umum, kita blok semua.
lalu oke. Nah, kita masukin field name yang tanggal ini ke akun Rose, lalu debit dan kredit ke values, lalu akun fullnya masuk ke filters. Nah, ini kita bisa langsung dapat setiap akun itu berapa-berapanya. Jadi misalnya ini kita masuk ke kas. Nah, kas itu debitnya segini, kreditnya segini. Jadi sudah bisa terinci, terlihat setiap akun itu debitnya berapa, kreditnya berapa. Jadi sudah bisa langsung dapat tabel buku besarnya secara langsung dan mudah dengan pivot table yang kayak gini. Nah, selanjutnya agar kita bisa dengan mudah mengetahui debitnya berapa, kreditnya berapa secara langsung, kita bisa langsung ke pivot table analyze, lalu ke fields, items, and sets, lalu calculated field. Nah, field name-nya ini kita ganti ke saldo debit. Jadi ini menghitung sisa dari setiap akun itu debit atau kredit sih yang bersisa kayak gitu. Nah, untuk formulanya, untuk formula dari saldo debit, formulanya itu if dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, koma debit min kredit, koma 0. Jadi maksud dari formula ini adalah jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Jika kreditnya lebih besar daripada debit, maka ditulis 0 kayak gitu. Oke. Lalu kita pivot table analyze lagi, kita pergi ke fields, items, and sets, calculated field. Yang kali ini saldo kredit. Nah, untuk formulanya, if kredit lebih besar daripada debit, koma kredit min debit, koma 0, tutup kurung. Nah, di sini kita bisa langsung melihat misalnya kas. Nah, ini langsung saldo debitnya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Jadi setiap tabel buku besar ini sudah ada sisa dari saldo tersebut, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk membuat neraca saldo. Nah, untuk membuat neraca saldo ini kita langsung aja copy dari buku besar yang tadi kita buat, tabel yang pivot table. Lalu di sini untuk pivot table fields-nya, kita tanggalnya kita hapus, lalu akun full-nya kita masukin ke rows. Nah, karena dalam neraca saldo ini cuma ditunjukkan saldo debit dan kreditnya, jadi kita langsung sum of credit sama sum of debitnya kita hide. Untuk total saldo debit dan kreditnya, karena tidak bisa ke total langsung, jadi kita tambahin sendiri. Sama dengan sum dari semua ini. Sama dengan sum. Nah, hasilnya 5.780.000 di sum of saldo debit dan sum of saldo kredit. Jadi balance dan seimbang. Jadi ini adalah neraca saldonya. Nah, selanjutnya adalah cara untuk membuat laporan laba rugi. Ini juga simple. Kita langsung ke sheet yang tadi neraca saldo. Kita copy. Lalu kita paste di laporan laba ruginya. Nah, di sini kita cuma mau nunjukin karena ini laporan laba rugi, jadi kita cuma penjualan dan dikurang dengan beban-beban. Jadi yang depannya ini angkanya itu kepala 4 dan kepala 5. Jadi yang kepala 1 dan 2 dan 3 ini kita langsung hilangin aja. Nah, ini sebenarnya sudah jadi
laporan laba rugi. Namun di laporan laba rugi itu biasanya itu jadi satu kolom saldo debit dan kreditnya. Jadi kita seperti yang tadi, kita pergi ke pivot table analyze, lalu ke fields, items, and sets, lalu ke calculated field. Nah, name of fieldnya kita ganti ke saldo Januari karena di bulan Januari ya transaksinya. Lalu formulanya kredit dikurang ke debit. Oke. Nah, ini udah ada sum of saldo Januari, ini udah jadi laporan laba rugi, kita tinggal hide kedua ini. Sudah, ini adalah laporan laba ruginya, jadi cara menghitungnya ya, 100.000 adalah labanya, kayak gitu. Selanjutnya untuk cara membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik itu jadi isinya itu ada investasi, laba neto, dan juga dikurangi prive. Jadi itu buat pengambilan dari ekuitas pemilik untuk investor atau pemiliknya kayak gitu ya. Makanya itu menjadi laporan ekuitas pemilik. Jadi yang pertama investasi 1 Januari. Nah, kita lihat ke jurnal umum tadi. Investasinya tadi sebesar 5 juta rupiah. Lalu laba neto selama bulan Januari sebesar 100.000 dari laporan laba rugi yang ini. Lalu dikurangi prive karena nggak ada, kita langsung aja tulis 0. Lalu untuk kenaikan pada ekuitas pemilik, jadi kenaikan pada ekuitas pemilik adalah total dari investasi ditambah dengan laba neto, lalu dikurangi dengan prive. Sebesar 5.100.000, jadi ini adalah laporan ekuitas pemiliknya, kayak gitu. Nah, cara untuk membuat laporan posisi keuangan ini mudah. Kita perlu menyediakan template, jadi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, asetnya ini terdiri dari dua, jadi aset lancar maupun aset tetap. Nah, namun di sini karena di perhitungan saya hanya ada aset lancar, jadi kita masukin aset lancar aja. Nah, seperti tadi di penjurnalan, kita pakai data validation biar mudah untuk memilih akunnya. Nah, aset lancar itu terdiri dari kas, persediaan, dan juga piutang dari perhitungan jurnal saya. Nah, di sini tuh di laporan posisi keuangan kami tuh mau mencari nominal maupun dari debit ataupun kredit dari raca saldo. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Cara menggunakan formula VLOOKUP ini mudah. Jadi yang pertama lookup value itu dari nama akunnya yaitu kas, koma, table array itu dari mana? Table atau tabelnya itu dari mana? Dari raca saldo ini. Nah, raca saldo ini jangan sampai ke blok yang bawah ini. Grand total maupun keterangannya. Jadi blok yang ada akunnya aja. Koma. Nah, karena kita mau mencari kas dan kas itu adanya cuma di saldo debitnya aja, maka kita cari dari kolom kemana? Nah, dari kolom ke yang D ini. Kenapa tiba-tiba ini D? Karena yang B sama C tadi kita sudah hide, jadi kolom D. A, B, C, D, jadi kolom keempat. Nah, kita cek apakah benar. Jadi kas itu 3.155.600. Udah benar. Lalu untuk persediaan, karena sama di akun debit adanya, kita bisa drag aja karena sama formulanya. Kita cek apakah benar. Benar, 1.974.400. Oke, untuk piutang, kita piutangnya karena ada di kolom kredit, kita ganti VLOOKUP dalam kurung lookup value-nya yang piutang, koma, tabel yang ini, koma, karena ini yang E, jadi kolomnya ke 5. Tutup kurung. Oke, sudah ketemu piutangnya 30.000 tapi dari kredit.
Sehingga total asetnya sama dengan kas yang debit ditambah persediaan debit. Lalu kita harus ingat yang piutang itu di kredit, maka kita harus minus 30.000. Enter. 5.100.000. Lalu untuk liabilitas kita pergi ke utang dagang. Nah, pada utang dagang kita sama dengan VLOOKUP value-nya utang dagang, koma, dari table neraca saldo, koma, karena utang dagang ini 0, jadi dan utang itu masuknya ke kredit, jadi kita langsung aja pakai yang nomor 5 ini. Utang dagangnya 0. Lalu lanjut, ekuitas, kita cari yang modal. Nah, karena kita sudah cari laporan ekuitas pemiliknya, kita langsung aja masukin ke sini. Sama dengan yang ini, yang laporan ekuitas pemiliknya kita tadi. Enter. 5.100.000. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitasnya, kita langsung aja total liabilitas ditambah modal. Balance. Ini adalah laporan posisi keuangannya. Jadi itu saja video mengenai penjelasan dari pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan-laporan keuangan dari perusahaan dagang yang saya buat soalnya. Terima kasih telah mendengarkan.